Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rasma dengan NIM channel 122121 dari kelas Manajemen D. Dengan mata kuliah Manajemen UKM yang diampu oleh Bulan Ayuandiani SEMM. Hari ini saya akan membahas tentang manajemen UKM, khususnya peran UKM dalam perekonomian, kekuatannya, kelemahannya, strategi pemasaran, penetapan harga, hingga pentingnya lokasi usaha. Materi pertemuan pertama yaitu memahami konsep peranan dan kinerja UKM di Indonesia. Yang pertama, eksistensi UKM dalam pembangunan ekonomi. Tahukah kalian bahwa UKM menyumbang sekitar 60% dari PDB nasional? Bukan cuma itu, UKM juga menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Artinya, sebagian besar masyarakat kita bergantung pada UKM. UKM juga jadi penggerak ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Dan yang gak kalah penting, UKM mendorong inovasi dan semangat kewirausahaan. Yang kedua yaitu kinerja UKM di Indonesia. UKM di Indonesia punya daya tahan tinggi saat krisis ekonomi, contohnya saat pandemi. Namun, mereka juga menghadapi tantangan besar seperti digitalisasi dan persaingan global. Karena itu, peningkatan kualitas SDM dan akses ke pembiayaan sangat dibutuhkan. Setelah kita lanjut ke materi pertemuan kedua sampai ketiga ya. Pertemuan kedua dan ketiga itu menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan UKM dan pelanggan penelitian. Yang pertama, adapun kekuatan UKM yaitu fleksibel dan cepat beradaptasi. Karena skala usaha kecil, UKM dapat dengan cepat merespon perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, dekat dengan konsumen lokal. Nah, UKM biasanya berada di tengah-tengah komunitas sehingga lebih memahami kebutuhan lokal. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Banyak UKM menciptakan produk baru berbasis budaya, bahan alami, atau tren sekarang. Nah, sedangkan kelemahan UKM yaitu yang pertama, modal terbatas. Banyak UKM yang sulit mengakses kredit perbankan karena kurangnya agunan atau legalitas. Yang kedua, manajemen belum profesional, sebagai besar masih dikelola secara tradisional tanpa perencanaan bisnis yang matang. Yang ketiga, terbatasnya jangkauan pasar. Banyak UKM yang belum mampu memasarkan produk di luar daerah karena terbatasnya akses dan teknologi. Yang kedua, penelitian pelanggan. Penelitian pelanggan sangat penting bagi UKM agar produk atau jasa yang ditawarkan tepat pada sasaran melalui riset pelanggan. UKM bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, memahami perilaku preferensi serta tren konsumen yang sedang berkembang, dan menjadi dasar untuk melakukan inovasi produk dan strategi pemasaran. Materi yang ketiga itu penelitian peluang. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pasar masih terbuka atau belum tergarap secara maksimal. UKM yang perlu dilakukan yaitu menganalisis tren ekonomi dan perkembangan teknologi yang bisa membuka peluang baru, mencari ceruk pasar atau niche market yang belum banyak persaingannya, dan mengembangkan produk yang memiliki nilai tambah dan keunikan dibanding kompetitor. Dengan melakukan hal tersebut, UKM bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, yang keempat, adapun manfaat positioning yang berorientasi pada nilai. Positioning yang kuat membuat pelanggan mengenal dan mengingat produk dengan persepsi positif. UKM perlu membangun positioning berdasarkan nilai atau manfaat utama yang ditawarkan, bukan sekedar harga murah. Manfaatnya yaitu meningkatkan persepsi positif pelanggan, membentuk identitas produk yang kuat dan mudah dikenali, membedakan diri dari kompetitor dengan keunikan tertentu, dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek. Selanjutnya, materi pertemuan keempat membahas tentang memahami tujuan pemasaran dan fokus dalam mencapai tujuan. Yang pertama itu tujuan pemasaran UKM. Tujuan utama pemasaran UKM bukan hanya menjual produk, tetapi juga membangun relasi jangka panjang dengan pelanggan. Tujuan penting yaitu meningkatkan penjualan dan pangsa pasar, membangun merek atau brand yang kuat dan dikenal luas,
menjangkau konsumen baru dan menjaga loyalitas pelanggan lama, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui inovasi dan adaptasi. Yang kedua, fokus dalam pemasaran UKM. UKM perlu memiliki fokus yang jelas dalam strategi pemasarannya agar tidak menghabiskan sumber daya tanpa hasil. Yang pertama itu mengenali target pasar. Fokus pada segmen konsumen yang paling potensial. Yang kedua, gunakan strategi promosi yang efisien seperti media sosial, rekomendasi mulut ke mulut, dan komunikasi lokal. Dan bangun hubungan jangka panjang, maksudnya pelanggan yang puas akan kembali dan merekomendasikan ke orang lain. Selanjutnya, materi pertemuan kelima yaitu memahami langkah-langkah dan perlunya perencanaan untuk pengembangan. Yang pertama, keunggulan produk dan jasa UKM. UKM menawarkan keunggulan yang tidak selalu dimiliki usaha besar seperti produk khas lokal, misalnya kerajinan tangan, makanan tradisional, fashion etnik. Kedua, proses produksi yang personal. Ini lebih teliti dan penuh perhatian dan detail. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi. Kita bisa menyesuaikan produk sesuai permintaan konsumen. Nah, adapun manfaat produk dan jasa UKM. Produk dan jasa UKM memiliki manfaat luas, diantaranya yaitu memberdayakan ekonomi lokal. Ini menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja terutama di sektor informal. Dan yang ketiga, memberi alternatif produk, harga lebih terjangkau dan sesuai kebutuhan lokal. Nah, adapun keistimewaan produk dan jasa UKM. Produk UKM memiliki nilai lebih karena mengandung unsur budaya dan kearifan lokal, didesain secara kreatif, banyak produk dan handmade atau limited edition, dan memberi pengalaman berbeda karena dibuat dengan personal touch, seringkali terasa lebih istimewa dan dekat dengan pelanggan. Dan yang keempat yaitu produk dan jasa yang membantu atau merugikan UKM. Yang membantu yaitu produk dengan kualitas baik, sesuai tren dan relevan hingga kebutuhan konsumen. Dan jasa yang profesional, cepat, dan memuaskan. Dan yang merugikannya yaitu produk tiruan, tidak original atau kualitasnya buruk. Dan jasa yang tidak konsisten, lambat, atau mengecewakan pelanggan akan merusak reputasi. Baik, selanjutnya yaitu materi pertemuan ke-6, yaitu memahami pentingnya penetapan harga yang terbaik produk atau jasa yang dihasilkan. Yang pertama, penetapan harga yang tepat sebagai faktor persaingan. Harga mempengaruhi keputusan beli konsumen. Penetapan harga yang tepat meningkatkan daya saing. Ketiga, harus mempertimbangkan nilai produk, biaya, dan harga persaingan. Harga bisa menjadi senjata strategi pemasaran. Yang kedua, ada 4 metode pokok penetapan harga. Yang pertama itu penetapan harga berbasis biaya, yaitu harga sama dengan biaya ditambah margin laba. Yang kedua, penetapan harga berbasis nilai, berdasarkan persepsi nilai dari konsumen. Yang ketiga, penetapan harga berbasis pesaing. Ini menyesuaikan harga berdasarkan harga pasar atau pesaing kita. Terus yang keempat itu penetapan harga berbasis permintaan. Ini berdasarkan tingkat permintaan pasar atau harga naik saat permintaan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu strategi dan taktik penetapan harga. Yang pertama, skimming pricing, yaitu harga tinggi di awal lalu turun perlahan. Yang kedua, penetration pricing, yaitu harga awal rendah untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, psychological pricing, contohnya itu Rp99.000 bukan Rp100.000. Terus bundle pricing,
yaitu produk dijual paket agar lebih menarik. Dan diskon dan promo ini menarik pembelian cepat dan loyalitas. Selanjutnya yaitu materi pertemuan ke-7, yaitu memahami pentingnya dan cara penetapan lokasi UKM yang tepat. Yang pertama, pengaruh lokasi terhadap usaha. Lokasi menentukan akses pelanggan. Lokasi yang strategis bisa meningkatkan penjualan, sedangkan lokasi yang salah justru bisa bikin pelanggan susah datang. Nah, lokasi dan tata ruang yang tepat. Pertama itu dekat dengan target pasar, misalnya dekat sekolah jika ingin jual jajanan. Terus tata ruang ergonomis dan efisien, yaitu mempermudah alur kerja kita. Terus mempertimbangkan seperti aksesibilitas, parkir, visibilitas, dan keamanan. Yang materi yang terakhir itu evaluasi lokasi. Mengevaluasi lokasi untuk mengetahui apakah mudah diakses oleh pelanggan, apakah lalu lintas pejalan kaki atau calon pelanggan cukup ramai, bagaimana dengan pesan di sekitar, biaya sewa atau potensi pendapatan apakah sebanding. Nah, itulah tadi yang bisa diketahui jika kita melakukan evaluasi lokasi. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi pertemuan pertama sampai ke-7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.